Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Naura Akila Iklima Dharma. Kali ini kita akan membuat LKPD interaktif SD menggunakan Canva. Jadi yang pertama-tama yang teman bisa lakukan, buka dulu Chrome, kemudian cari search Canva, kemudian setelah muncul, klik, kemudian nanti kita diarahkan ke Canva-nya. Nah, teman-teman ini harus login dulu ya, Bes. Kalau teman-teman sudah login, nah, teman-teman bisa langsung masuk seperti saya. Nah, itu kan ada tombol search. Teman-teman bisa langsung aja cari lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian kita klik enter dan kita tunggu. Kalau yang belum login bisa login pakai Google dulu ya. Setelah muncul, teman-teman bisa scroll ke bawah dan pilih di antara jutaan template yang disediakan oleh Canva. Kalau sudah teman-teman pilih, teman-teman juga bisa mendapatkan saran dari Canva, teks serupa di situ kan, tinggal scroll ke bawah. Nah, kalau teman-teman mau sesuaikan template ini, kemudian kita tunggu loading. Kalau sudah loading, itu teman-teman bisa ganti ya judul LKPD-nya supaya nanti itulah nama filenya nanti saat kita download. Ganti dengan sesukanya teman-teman. Boleh tulis LKPD interaktif atau LKPD saya, LKPD matematika kelas 3 atau LKPD terus nama materinya, terserah itu, terserah teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa zoom ya, itu adalah tombol di bawah itu zoom dan bisa untuk perkecil juga. Nah, itu teman-teman kita bisa mengganti karena itu kan template. Jadi teman-teman tinggal ganti aja sesuai dengan semaunya teman-teman. Kalau di sini saya tulis ini untuk LKPD bilangan pecahan. Jadi bisa di-adjust ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kalau dirasa cukup, kita bisa ke pojok kanan atas. Itu ada tulisan tambahkan halaman, itu klik saja untuk menambah halaman. Kemudian ada juga itu di sebelahnya, nah itu bisa ada tombol duplikat halaman. Itu kalau diklik, jadi halaman kita ada 2, diduplikat. Setelah teman-teman mengerti bagaimana cara menambah halaman, menduplikat halaman, teman-teman bisa adjust sendiri mau isi apa LKPD interaktifnya. Kalau saya setelah kita buat cover, ada baiknya kita buat kata pengantar terlebih dahulu. Kemudian jika ada elemen yang teman-teman rasa kurang digunakan, bisa teman-teman hapus ya. Kemudian setelah itu, berkreasilah sekreatif mungkin, semenarik mungkin, se-eye-catching mungkin untuk mendesain LKPD interaktif teman-teman. Nah, di platform Canva ini mereka menyediakan banyak sekali fitur dengan kita mengklik salah satu elemen ini saja. Nah, contohnya seperti saya ngeklik elemen kata pengantar. Nah, di situ saya bisa kasih efek, kemudian kita juga bisa memperbesar, memperkecil, kemudian kita juga bisa mengganti fontnya sesuai dengan yang kita mau. Terus Canva juga menyediakan rekomendasi font-font yang bisa kita gunakan. Setelah itu kita juga bisa memboldkan, kemudian kita juga bisa membuat tulisannya miring atau tulisannya ada garis bawah. Nah, kita bisa juga mengatur rata kiri kanannya. Kita juga bisa mengatur efeknya. Kalau itu pakai efek timbul, dia seperti itu. Dia pakai efek bayangan seperti itu. Kemudian efek kerangka juga seperti itu. Banyak sekali fitur yang bisa teman-teman coba dan pakai ketika teman-teman ngedit atau membuat rancangan LKPD interaktif di Canva ini. Sangat praktis sekali, bukan? Kita bahkan bisa membuat tulisan kita itu melengkung atau tidak. Kemudian kita bisa adjust berapa lengkungannya. Kemudian kita juga bisa mengganti warna teksnya sesuai dengan yang kita mau. Bisa kita ganti jadi warna hijau, putih, kuning, sesuai dengan yang kita mau. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menggabungkan para elemen-elemen dengan cara
mengklik satu elemen, kemudian tekan Shift, kemudian sembari menekan Shift di keyboard, kita tetap mengklik elemen-elemen lain sampai semuanya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik kelompokkan. Nah, itu dia jadi satu dan bisa dibawa kemanapun dan adjust, ataukah mau diperkecil atau diperbesar dan lain-lain sebagainya sesuai dengan maunya teman-teman. Untuk elemen lain, sekiranya teman-teman ingin tata di tempat yang berbeda, bisa teman-teman tinggal klik kemudian pindahkan ke tempat yang teman-teman rasa cocok. Nah, terus gimana cara nambah elemen? Teman-teman ke icon elemen, kemudian teman-teman bisa ketik elemen apa yang teman-teman ingin cari. Kemudian kita tunggu, kemudian pilih grafis. Setelah grafis, kita scroll ke bawah, cari elemen yang teman-teman suka. Biasanya kalau misalnya kita klik satu elemen, kemudian dia nanti akan muncul rekomendasi ajaib. Nah, klik saja supaya teman-teman bisa menemukan elemen yang benar-benar teman suka. Kemudian setelah itu kita bisa adjust elemen yang kita pilih itu dengan ngeklik titik 3, kemudian kelapisan, kemudian tampilkan lapisan, kemudian adjust sendiri mau di lapisan keberapa, supaya apakah elemen kita tuh harus di depan sekali atau di belakang sekali, dan itu adjust sendiri menurut teman-teman masing-masing ya, sesuai kebutuhan teman-teman maunya seperti apa. Setelah itu, elemen teks yang belum dibuang bisa kita gunakan sebagai isi dari kata pengantar tersebut. Teman-teman bisa isi nanti seperti apa kata pengantarnya, ketik saja, kemudian itu bisa di-adjust ya. Apakah dia mau dipindahkan ke atas atau dia mau dilebarkan tulisannya, sebutuhnya teman-teman. Kemudian teksnya juga bisa diduplikat ya, sama seperti halaman bisa diduplikat, teks juga bisa diduplikat, elemen juga bisa diduplikat. Kemudian itu tadi, isi kata pengantar sesuka teman-teman. Selanjutnya kita buat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Teman-teman bisa duplikat halaman, kemudian kita rombak ulang desain kita itu menjadi desain yang lebih bagus untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi kita sesuaikan ya, cari elemen yang teman inginkan, kemudian sesuaikan, adjust sendiri ya, seperti apa, mau seperti apa isi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, didesain seperti apa itu terserah teman-teman, sesuka teman-teman. Nah, setelah membuat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, selanjutnya kita buat petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kita bisa gunakan tambah halaman, seperti itu akan memunculkan halaman kosong dengan warna dasar saja. Itu kita bisa desain sendiri ya. Teman-teman boleh menambahkan elemen. Kalau di sini saya nambahkan elemen siswa, terus saya cari elemen yang saya sukai siswa. Terus kemudian di elemen tersebut kita bisa adjust sendiri ya, warna bajunya seperti apa, ataukah warna topinya seperti apa, sesuai dengan kesukaan kita masing-masing ya Bes ya. Habis itu boleh ya berkreasi sendiri, dibuat semenarik mungkin dengan menambahkan elemen atau menambahkan apa. Kemudian isi petunjuk penggunaannya bisa kita duplikat aja ya, itu teksnya ya. Kemudian isi petunjuk penggunaannya ketik aja sesuai dengan teman-teman inginkan. Untuk materi, nah teman-teman bisa ke icon desain, kemudian cari di template. Itu ada banyak sekali template yang Canva sediakan supaya bisa kita modif nantinya atau jadi inspirasi kita untuk membuat materi itu menjadi menyenangkan. Nah, misalnya teman-teman sudah dapat nih template yang teman-teman serak. Nah, teman-teman tinggal tekan, kemudian teman-teman bisa klik, kemudian tambahkan sebagai halaman baru. Setelah teman-teman tambahkan, nah itu nanti muncul sebagai halaman baru di bawah petunjuk penggunaan yang kita edit tadi. Nah teman-teman, di situ kita bisa adjust sendiri ya. Kalau saya itu kan materinya tentang bilangan pecahan, jadi
template yang saya ambil itu saya jadikan sebagai latihan soal untuk materi bilangan pecahan, yaitu mencocokkan gambar dengan nilai atau bentuk pecahannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan foto sendiri atau gambar sendiri bukan dari Canva-nya, teman-teman bisa klik ikon unggahan, kemudian pilih unggah file di sana. Nanti diarahkan untuk mengupload foto yang teman-teman inginkan dari device sendiri-sendiri. Nah, setelah itu fotonya kalau sudah terupload bisa teman-teman klik, nanti langsung muncul ke bagian edit kita. Kemudian nanti teman-teman bisa adjust sendiri mau ditaruh mana itu fotonya. Kalau pakai bingkai nanti seperti saya, itu saya menggunakan bingkai, makanya foto saya tadi langsung masuk ke bingkai. Karena template yang saya gunakan itu ada template foto yang ada bingkainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin ada bingkai, teman-teman bisa cari di elemen. Caranya seperti saya tunjukin cara menambah elemen tadi. Tinggal cari di elemen, kemudian cari kata kunci bingkai, kemudian pilih saja bingkai seperti apa yang teman-teman inginkan. Nanti kalau teman-teman ingin menambahkan foto, akan langsung masuk ke bingkai seperti yang saya buat ini. Jadi itulah tadi contoh pembuatan LKPD interaktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian LKPD interaktif menggunakan Canva. Jadi ini adalah rangkuman atau kerangka yang bisa teman-teman jadikan pedoman selama teman-teman mengedit LKPD interaktif menggunakan Canva. Nah, adapun berbagai rangkaian LKPD-nya, itu yang pertama kita buat cover terlebih dahulu. Setelah kita buat cover, kita lanjut untuk buat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita buat CP dan TP, kita langsung buat petunjuk penggunaan. Untuk CP, TP, dan petunjuk penggunaan bisa teman-teman jadi satu slide atau teman-teman bagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ingat, sekreatif mungkin, menarik mungkin, eye catching mungkin. Kemudian setelah kita buat itu, kita bisa langsung lanjut ke materi. Nah, itu materinya sebutuhnya teman-teman saja. Jika materinya banyak berarti slide-nya banyak, jika materinya sedikit berarti slide-nya juga sedikit. Materinya usahakan untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa dan dengan dekorasi atau desain yang menarik dan eye catching dan membangkitkan motivasi belajar siswa untuk membaca materi tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjut ke menulis soal. Nah, itu latihan soalnya. Teman-teman ide sendiri apakah soalnya itu berupa uraian, esai, pilihan ganda, ataukah seperti saya tadi mencocokkan, atau kita suruh siswanya menggambar. Buat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin dan eye catching mungkin supaya siswa-siswa itu ini LKPD-nya menyenangkan, lebih mudah dipahami, dan soal-soalnya juga menarik untuk dikerjakan. Seperti itu ya. Jangan lupa di slide terakhir LKPD-nya teman-teman tambahkan profil penulisnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari LKPD yang saya buat sendiri, saya desain sendiri. Yang pertama itu ada cover dengan judul berbagi kue maksubah khas Palembang di Hari Raya. Saya sertakan itu audiensnya kemana untuk kelas 3 SD, kemudian nama kelasnya. Selanjutnya di slide kedua ada kata pengantar, itu saya buat, kemudian saya desain. Kemudian selanjutnya di halaman ketiga saya jadikan CP, TP, dan petunjuk penggunaannya jadi satu slide. Halaman keempat itu berisi materinya, yaitu kegiatannya dalam hari membaca. Kemudian halaman kelima saya langsung aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, itu saya mencocok-cocokkan, disuruh teman-teman menggambar, kemudian suruh ada esai. Kemudian yang slide terakhirnya saya masukkan profil saya. Kemudian kalau sudah jadi, teman-teman bisa langsung ke pojok kanan atas, itu ada tombol bagikan. Itu linknya bisa kita salin ya, salin tautan linknya.
Kemudian kalau teman-teman pengen ngunduh, itu ada tombol unduh ya. Ada berbagai option, tapi biasanya untuk LKPD interaktif kita akan downloadnya dengan PDF standar aja. Kemudian setelah itu ada beberapa option, bisa adjust sendiri ya, mau semua halaman atau halaman ini saja. Kemudian kalau sudah fix, tinggal klik selesai, unduh, nanti akan diunduh dan teman-teman bisa akses file teman-teman di File Explorer ya. Oke guys, itulah tadi tutorial singkat bagaimana cara membuat LKPD interaktif menggunakan Canva. See you on next video and goodbye. Thank you for watching.